Pondok Modern Darussalam Gontor terletak di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Pondok Modern Gontor berdiri pada tahun 1926. Awal mula berdirinya Pondok Modern Gontor berawal dari pesantren Tegal Sari yang dipimpin oleh Kiai Khalifah, anak ke-6 dari Kiai Hasan Besari. Pada abad ke-19 Masehi, terdapat seorang santri yang sangat menonjol dalam berbagai bidang yang bernama Sulaiman Jamaluddin. Ia putra penghulu Jamaluddin dan cucu dari Pangeran Hadirojo dari Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Akhirnya Sulaiman Jamaluddin dijadikan menantu sang kiai. Kiai Sulaiman dipercaya untuk mendirikan pesantren di Desa Gontor. Dengan dibekali ilmu yang mumpuni dan 40 santri oleh Kiai Khalifah, Kiai Sulaiman berangkat ke Desa Gontor bersama rombongannya. Masih berupa hutan menjadi tempat persembunyian para perampok, penyamun, penjahat, dan pemabuk. Maka dari itu kawasan ini dijuluki sebagai tempat kotor yang dalam bahasa Jawa disebut Nggon Kotor. Namun Desa Gontor berasal dari ungkapan Nggon Kotor lalu disingkat menjadi Gontor. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat juang kiai muda dalam merintis pesantren untuk dakwah Islam. Pondok Modern Darussalam Gontor berkembang sangat pesat terutama pada kepemimpinan putranya yang bernama Kiai Arham Anom Besari. Setelah Kiai Arham Anom Besari wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Santoso Anom Besari. Pada masa kepemimpinan beliau, Gontor mulai surut kegiatan pembelajaran dan pendidikan di pesantren mulai menurun dikarenakan kealpaan kaderisasi. Pada tahun 1926, Kiai Haji Abdullah Sahal telah menyelesaikan rihlah ilmiahnya ke berbagai pesantren. Kiai Haji Ahmad Sahal dengan panggilan populer Pak Sahal secara langsung mendidik para santri Tarbiyatul Afhal atau yang disebut dengan TA. Kesabaran, kegigihan, dan keuletan Pak Sahal dalam mendidik menuai hasil yang signifikan. Setelah 3 tahun jumlah santri mencapai 300. Seiring berjalannya waktu TA semakin berkembang pesat, cabang-cabang TA berdiri di desa-desa sekitar Gontor. Sulamul Muta'allimin didirikan seiring semakin banyaknya lulusan TA yang bersemangat belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Tepatnya tahun 1932, pengasuh Gontor membuka program lanjutan ini. Peringatan 100 tahun Pondok Gontor diselenggarakan. Waktu itu Kiai Haji Imam Zarkasi baru 1 tahun pulang dari rihlah ilmiahnya di Padang Panjang, Sumatera Barat. Peringatan 100 tahun pondok ditandai dengan pembukaan program pendidikan baru untuk tingkat menengah pertama dan atas bernama Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang disebut juga KMI. KMI resmi dibuka pada 19 Desember 1936 yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Zarkasi. Peringatan 100 tahun pondok juga ditandai dengan dicetaknya nama baru bagi Pondok Gontor, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada awalnya, Pondok Gontor bernama Darussalam karena kemodernan pendidikannya. Masyarakat menyebut dengan Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahun pertama pembukaan KMI memang belum mendapat sambutan yang baik. Kritik dan ejekan tidak jarang menghampiri program baru tersebut. Pada tahun kedua, KMI banyak santri dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun ketiga, KMI semakin bertambah dan tingkat kemampuan mereka berbeda-beda. Untuk menyampaikan ke jenjang kemampuan dengan pembukaan kelas khusus yaitu kelas pendahuluan. Setelah 5 tahun, KMI berkembang menjadi 2 tingkatan, yaitu Honor Bow dengan lama belajar 3 tahun dan program Bovenbouw dengan masa belajar 2 tahun. Program-program KMI mengalami perkembangan. Saat ini KMI memiliki 2 program yang berbeda dari sebelumnya. Program reguler dan program intensif. Program reguler diperuntukkan bagi lulusan madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar dengan masa studi 6 tahun. Sedangkan program intensif diperuntukkan bagi lulusan madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama dengan masa studi 4 tahun. Lulusan Pondok Gontor terlebih dahulu diakui oleh negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Eropa ketimbang Indonesia.
Baru pada tahun 1999 dan 2000, pengakuan pemerintah Indonesia akan lulusan Gontor diterbitkan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Tidak diakuinya Gontor oleh pemerintah Indonesia selama puluhan tahun merupakan imbas dari Undang-Undang Pendidikan Nasional dan politik pendidikan nasional yang tidak berpihak kepada pesantren. Salah satu tokoh pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu beliau Kyai Imam Zarkasi. Beliau lahir pada tanggal 21 Maret 1910 di Desa Gontor dan wafat pada tahun 1985. Beliau akrab dengan panggilan Pak Zar. Beliau merupakan putra bungsu dari 7 bersaudara. Kyai Haji Imam Zarkasi mulai menimba ilmu di beberapa pesantren, mulai dari pesantren Josari, pesantren Joresan, dan pesantren Tegal Sari. Kemudian melanjutkan studi di Sekolah Ongkoloro pada tahun 1925. Imam Zarkasi melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Jamsarem, Kota Solo pada waktu yang sama. Kyai Haji Imam Zarkasi belajar di Sekolah Mambaul Ulum, kemudian di kota yang sama melanjutkan pendidikannya di Sekolah Arabiah Adabiyah sampai pada tahun 1930. Beliau sangat tertarik dengan bahasa Arab dan mendalaminya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Solo, Kyai Haji Imam Zarkasi menurunkan studi ke Kwek School di Padang Panjang, Sumatera Barat hingga tahun 1935. Setelah tamat belajar, beliau diminta oleh gurunya Mahmud Yunus atau pengarang Kamus Bahasa Arab Indonesia untuk menjadi redaktur perguruan tersebut. Namun, Kyai Haji Imam Zarkasi hanya bersedia selama 1 tahun. Kemudian ia kembali ke Gontor. Sepulang dari Padang Panjang tahun 1936, beliau memperkenalkan program pendidikan baru Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau juga KMI, di mana beliau sebagai direkturnya. Metode pembelajaran menurut Imam Zarkasi tergambar dalam buku yang ditulisnya dengan judul Pedoman dan Arah Tiap-tiap Pelajaran di Tiap-tiap Kelas. Dari buku tersebut menyimpulkan bahwa metode pembelajaran menurut Imam Zarkasi adalah seorang pendidik yang sangat memahami metode pengajar yang baik. Sebab metode yang dikemukakannya merupakan gabungan antara pemahaman yang baik terhadap pola pengajaran dan pemahaman terhadap kondisi anak didik. Adapun metode pengajaran bahasa Arab, dalam metode pengajaran bahasa Arab, Imam Zarkasi berpendapat bahwa yang penting adalah memperbanyak latihan, karenanya guru bahasa Arab itu tidak boleh menggunakan sistem terjemahan, melainkan harus memperbanyak latihan baik lisan maupun tulisan, sehingga murid diharapkan memiliki kemampuan untuk memfungsikan satu kata dalam banyak ragam kalimat. Petuah Imam Zarkasi yang terkenal dalam hal ini adalah Al-Kalamiyah Wahidah fi alfi jumlah hairun min alfi khalifah fi jumlatin wahidah, yaitu memahami satu kata dan mampu menempatkannya dalam banyak kalimat adalah baik daripada mengetahui banyak kata tapi hanya dapat menerapkannya masing-masing kata itu dalam satu kalimat saja. Kyai Haji Imam Zarkasi berpendapat bahwa tujuan pendidikan bukan hanya membuat anak didik pintar atau memiliki banyak ilmu, tetapi lebih dari itu. Tujuan sebenarnya dari pendidikan adalah bagaimana agar ilmu yang dimiliki oleh anak didik dapat diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor terhadap masyarakat pendidikan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Pondok Modern Gontor juga mendapat dukungan besar dari masyarakat sekitar. Dengan dukungan dari masyarakat sekitar, membuat Pondok Modern Gontor tetap eksis sampai sekarang ini.